Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran moda daring. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Melanjutkan pembelajaran yang lalu, sekarang kita belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Pada khususnya nanti yang kita pelajari adalah struktur teks laporan percobaan, bagian strukturnya ini ya, bagian strukturnya saja. Kemudian kita juga akan menelaah struktur dan kebahasaan. Kalau yang tadi strukturnya saja, ini struktur kebahasaan dari teks laporan percobaan. Mari kita bicarakan satu persatu. Pertama, bagian struktur teks laporan percobaan. Ada dua bagian struktur teks laporan percobaan, yaitu ada model struktur utama yang pada umumnya teks laporan percobaan itu terdiri dua bagian untuk struktur utama ini, yaitu ada bagian pernyataan umum dan ada bagian uraian. Yang kedua, struktur teks laporan percobaan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi model penulisan laporannya itu menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah itu yang harus ada pertama kali adalah judul. Jadi laporan percobaan itu menuliskan judul percobaan apa, judulnya. Kemudian objeknya, objek yang dicobakan, pelaku percobaannya, bisa perorangan, bisa kelompok. Kemudian juga perlu dicantumkan tempat dan waktu percobaan, walaupun ini tidak harus, tapi pada umumnya digunakan tempat dan waktu percobaan. Apa tujuan dari percobaan itu juga harus digambarkan di dalam struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Selain tujuan juga menguraikan atau merinci, menuliskan bahan-bahan yang digunakan dan alat-alat yang digunakan. Setelah bahan dan alat tertulis dengan lengkap, langkah-langkah kegiatan percobaannya itu bagaimana, itu juga ditulis secara berurutan, tidak simpang siur. Dari percobaan itu hasilnya apa, ini juga dituliskan. Nah, setelah semua terlampaui, kita buat kesimpulannya. Yang terakhir perlu mencantumkan daftar pustaka, yaitu daftar kepustakaan atau buku-buku atau sumber-sumber wacana yang digunakan apabila menggunakan sumber-sumber bacaan atau sumber-sumber literasi. Namun apabila tidak, secara sederhana daftar pustaka juga bisa tidak dicantumkan untuk belajar menulis struktur penulisan karya ilmiah. Namun bila penulisan karya ilmiah itu sudah benar-benar resmi menuliskan karya ilmiah, ya tetap harus ada daftar pustaka. Kita lihat struktur utama. Tadi telah kita uraikan bahwa struktur utama teks laporan itu terdiri dari pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum biasa disebut dengan klarifikasi atau pernyataan saja. Apa isinya? Yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu atau golongan terbesar dari sesuatu, misalnya hewan, alam, tumbuhan, kendaraan, dan lain-lain, yang dibahas secara umum, tidak secara rinci, tapi secara global saja. Kemudian uraiannya
Ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Dari hal yang umum tadi dirinci bagian per bagian. Kalau misalnya tentang kehidupan, ya kebiasaan atau kebutuhan hidup, makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat perilaku alamiah dan hal-hal yang khusus lainnya. Jadi menguraikan atau memberikan gambaran secara rinci dari pernyataan umum. Ini contohnya. Contoh yang paling sederhana. Pernyataan umumnya Venus adalah planet dalam sistem tata surya. Ini perlu diuraikan, Venus itu apa, bagaimana. Uraiannya seperti itu. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Nah, ini kan rincian dari Venus. Secara global Venus memang bagian dari tata surya. Tapi dirinci besarnya, warnanya, urutannya, dan seterusnya. Ini contoh yang lain yang lebih rinci dari yang pertama tadi. Pernyataan umumnya kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Nah, di sini pernyataan umum sudah agak sedikit tercampur dengan rincian tertentu. Misalnya menyebutkan adanya jenis kelelawar. Dari hal itu kemudian diuraikan. Apa yang diuraikan dari kelelawar itu? Penampilannya, bagaimana, kebiasaan makannya bagaimana, kapasitasnya sebagai apa, perkembangbiakannya bagaimana. Ini diuraikan secara rinci. Contohnya seperti itu, penampilan diuraikan. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Ya bedanya kalau tikus tidak punya sayap tentu saja, tapi modelnya hampir sama. Kebiasaan makan. Ada beberapa kelelawar yang makanannya darah, buah, ikan, dan kaktus, dan seterusnya. Kapasitasnya bagaimana, perkembangbiakannya bagaimana. Silakan dicermati. Berikutnya contoh yang sangat rinci, yang lebih rinci. Dari rantai makanan di Antartika. Pernyataan umumnya semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Nah, di sini rinciannya lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Ini jaringan, tuh ada jaringan apa? Jaringan makanan itu apa? Ini dijelaskan di sini. Pertama, ada plankton, fitoplankton, dua bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik dan diatomik di dasar rantai makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ditemukan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill ataupun udang. Krill itu apa? Dijelaskan lagi. Krill adalah demikian dimakan oleh konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu apa? Dijelaskan. Predator itu apa? Dijelaskan. Ini yang contoh dari membuat
yang struktur karya ilmiah dengan judul membuat es krim. Nah, ini judulnya ya. Kemudian objeknya apa ini? Objeknya adalah pembuatan es krim. Pelakunya siapa? Dari judul, objek, kemudian pelaku. Pelakunya adalah ini kelompok satu yang di garis bawah ini. Waktu dan tempatnya juga diuraikan. Ini tempatnya di mana, di ruang keterampilan. Waktunya hari ini tanggal sekian, bulan ini tahun sekian. Baru menuliskan tujuan. Tujuannya apa? Ini tujuannya. Setelah tujuan, menguraikan alat dan bahan dan alat. Bahan ini. Nah, ini alatnya belum ada ini. Nanti kita perkirakan sendiri bahan-bahan untuk membuat es krim ini. Kemudian alatnya apa, ini kekurangan alat ini ya. Silahkan dipikirkan sendiri langkah alat-alatnya apa, bisa ditambahkan. Nah, setelah ada bahan dan alat, kemudian langkah-langkah pembuatannya bagaimana? Ini masukkan dan aduk. Masukkan dan aduk gula pasir bersama susu cair hingga masak ya. Bukan masukkan. Masak dan aduk gula pasir bersama susu cair sehingga mendidih. Yang kedua demikian. Yang ketiga 4, 5 dan seterusnya. Ini langkah-langkah pembuatannya di dalam percobaan. Nah, hasilnya apa? Hasil dari percobaan itu ini es krim rendah gula yang dapat dinikmati oleh keluarga atau juga dijadikan usaha. Kesimpulannya, nah, karena ini tidak ada buku panduan untuk bacaan-bacaan yang digunakan sebagai dasar, maka dalam laporan ini tidak mencantumkan daftar pustaka. Bagian terakhir adalah bahasa teks laporan. Ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam menyusun laporan hasil percobaan. Ini jadinya seperti itu. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Seperti tadi yang diuraikan pertama adalah bagian-bagian yang sangat umum. Gunakan kata-kata tugas atau kata-kata hubung yang logis ketika, maka dan seterusnya. Apa tujuannya menggunakan kata-kata tugas atau kata-kata hubung itu? Tujuannya supaya kalimat-kalimat yang digunakan ini menjadi tulisan yang berkesinambungan, tidak patah-patah. Atau dalam istilahnya menjadi tulisan yang koheren. Nah, ini yang tidak patah-patah, tidak melompat-lompat. Sering menggunakan kalimat-kalimat aktif. Nah, karena menggunakan kalimat aktif, tentu kata-kata yang digunakan juga kata-kata kerja aktif. Walaupun tidak ada urutan waktu, tetapi penulisan laporan ini ada urutan kegiatan sebagaimana yang dituliskan dalam langkah-langkah percobaan yang digunakan. Menggunakan kata benda atau frase benda lebih banyak dibandingkan dengan kata-kata ganti orang. Jarang menggunakan kata-kata ganti orang. Kata ganti orang hanya digunakan pada saat-saat yang sangat terbatas. Kemudian untuk laporan-laporan yang lebih rinci, yang lebih rumit,
itu biasanya menggunakan juga atau ditambahkan juga istilah-istilah teknis, istilah-istilah yang berkaitan dengan keilmuan. Tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari, tapi hanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah atau teknologi. Nah, karena ini laporan hasil percobaan, supaya lebih jelas dan lebih menarik, lebih mudah dimengerti, itu biasanya disertai dengan foto kegiatannya itu apa, itu difoto, dilampirkan. Juga kalau perlu diberikan dengan diagram perkembangan dari percobaan atau peta atau hal-hal yang lain yang bisa menunjang kejelasan dari penulisan teks laporan hasil percobaan. Selanjutnya kita memasuki langkah tanya jawab. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang kalian semuanya belum mengerti, silahkan tulis pertanyaan kalian dan unggah di grup WA Bahasa Indonesia untuk diteruskan oleh admin kepada guru. Jawaban akan disampaikan melalui grup WA. Nah, tugasnya ini anak-anak, tugas dari kegiatan kali ini, dan sampaikan jawabannya melalui Google Form yang telah disediakan untuk memberikan jawaban dari tugas ini. Jadi sekali lagi, bahwa tugas ini dikerjakan atau dituliskan di dalam form yang nanti linknya akan dikirimkan melalui grup. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas keseriusannya. Semoga kalian mendapatkan berkah dari pembelajaran ini dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.